A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'. Hadirin jamaah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan berulang-ulang syukur kita kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga Allah kumpulkan kita dalam rangka ta'lim rutin kita pada hari ini yang membahas kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahmatullah alaih. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu kisah kelima, bab kelima tentang kisah Nabiullah Saleh alaihissalam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Saleh ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Tsamud, yaitu salah satu kabilah Arab. Saya pernah jelaskan kemarin bahwasanya kaum Ad dan Tsamud itu adalah kabilah Arab. Nabinya Nabi Hud dan Nabi Saleh juga bangsa Arab. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tetapi bangsa Arab yang sudah musnah. Maksudnya bangsa Arab yang sudah susah untuk mencari literatur mereka. Sedangkan bangsa Arab yang hari ini ada itu dibagi menjadi dua, dari zaman Rasulullah sampai sekarang, yaitu Al-Arabul Aribah, Arab asli, dan Arabul Musta'ribah, bangsa Arab yang terarabkan, yaitu keturunan dari Nabiullah Ismail alaihissalam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kaum Tsamud ini nama kabilah, kabilahnya adalah Tsamud, diambil dari nama kakek mereka. Sebagaimana kita ketahui, kabilah itu terbentuk di Jazirah Arab itu biasanya dari beberapa orang yang menjadi tokoh di zamannya. Ketika dia ini menjadi tokoh, dia punya banyak harta, dia mempunyai perangai yang bagus, dia mempunyai fisik yang bagus, dan mempunyai keturunan yang banyak. Itu biasanya dari tokoh tersebut turunlah menjadi kabilah-kabilah. Seperti Aus, Khadraj, itu nama orang. Atau Quraisy. Quraisy itu kabilah Quraisy, Nama Quraisy itu artinya aslinya adalah Fihr. Fihr. Fihr, fa ha ra kalau dalam bahasa Arab. Fihr, F I H R. Fihr bin Malik. Itu nama aslinya Fihr. Nah, hadirin jamaah sekalian, lakopnya Fihr ini adalah Quraisy. Dia punya lakop apa? Quraisy. Maka anak keturunan Quraisy itu adalah kabilahnya Quraisy. Nanti ada lagi cabang-cabang kabilah. Ini suku besarnya Quraisy. Nanti ada cabang-cabangnya lagi, kabilah-kabilah kecil-kecilnya. Nanti kalau di Mekah itu kita tahu ada Bani Hashim, keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari tokohnya siapa? Kakeknya Rasulullah yang kelima, namanya Hashim. Karena Hashim ini tokoh besar, punya banyak anak, hadirin jamaah dan banyak keturunan,
ya, dia juga orang kaya besar, jadi kabilah namanya Bani Hashim. Ada Bani Umayyah, nah, itu keluarganya Abu Sufyan, keluarganya Utsman bin Affan, ya disebut dengan Bani Umayyah. Ada Bani Makhzum, itu keluarganya Abu Jahal, keluarganya Umar bin Al-Khattab, keluarganya Khalid ibn al-Walid, itu dari Bani Makhzum. Ya. Ada Bani Taim, itu keluarganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, itu dari Bani Taim. Ya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia menjadi kabilah. Ya. Samud itu dinisbatkan kepada kakek kabilah ini, ya, yang bernama Samud, saudaranya Judais di sini disebutkan, ya. Keduanya, ya, Samud dan Judais ini adalah putranya Abir. Ya, putranya siapa? Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Ya. Jadi Samud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Nah, jadi sebagaimana kita pernah bahas juga, ya, saya ulangi sedikit, bahwasanya bangsa Arab itu dan beberapa bangsa yang lainnya selain bangsa Arab, termasuk bangsa Babilonia dan Romawi itu dari keturunan Sam bin Nuh. Ya, dari keturunan apa? Sam bin Nuh. Ya, yang kemudian menjadi bangsa Arab. Ada nanti dari keturunan yang lain, Ham, ya. Jadi anak Nabi Nuh yang hidup itu Sam, Ham dan Yafith. Yafith ini kemudian menjadi bangsa Ethiopia atau bangsa yang berkulit hitam, bangsa Habasyah. Itu dari Yafith. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bangsa Samud ini, ya, mereka adalah satu kabilah bangsa Arab yang menetap di daerah bebatuan yang terletak antara Hijaz dan Tabuk. Ya, terletak antara Hijaz dan Tabuk. Hijaz itu mana, Bu? Hijaz itu, ya, satu kawasan di pinggir Jazirah Arab. Kalau sekarang itu masuklah Mekah, Madinah, Jeddah. Itu dulu satu kawasan namanya Hijaz. Ya. Ada Najd. Ya, Najd itu di sebelah Hijaz. Itulah yang masuk Riyadh pada hari ini dan yang lainnya. Itu disebut dengan Najd. Nah, hadirin jamaah sekalian, bangsa Samud ini tinggalnya di daerah bebatuan antara Hijaz dan Tabuk, yang pada hari ini, ya, masih ada itu. Ya, peninggalan-peninggalan dari bangsa Samud ini masih ada, Madain Saleh. Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ketika perang Tabuk pernah lewat ke daerah mereka. Ya, Rasulullah nanti kita akan bahas ketika perang Tabuk Rasulullah pernah melewati daerah bebatuan ini, ya, dan sempat mengisi air minum dan juga memberikan makanan kepada unta-untanya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kaum Ad, ya, kaum Ad yang sudah kita bahas, kaumnya Nabi Hud, ya, kaumnya Nabi Saleh ini kaum Samud juga menyembah berhala. Ya, mereka ini menyembah berhala, mensyirikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim salah satu dari kerabat mereka, ya, dari keluarga mereka, dari kalangan mereka sendiri, yang bernama Saleh. Ya, di sini dijelaskan nama aslinya Nabi Saleh. Saleh bin Ubaid bin Masih bin Ubaid bin Hadar bin Thamud bin Athir bin Iram bin Nuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabiullah Saleh alaihi salam kepada kaum Samud ini agar mereka ini tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah akan berikan mukjizat kepada Nabiullah Saleh ini berupa unta yang keluar daripada sebuah batu. Ya, mukjizatnya itu apa? Unta keluar dari batu. Ya, bukan buah batu Bandung, bukan, Bu. Di Bandung ada namanya daerah buah batu. Ya. Jadi hadirin jamaah sekalian, dari batu ini akan keluar sebuah unta yang Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk menyakiti unta ini. Ya. Setelah mereka ini kufur kepada Allah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta mukjizat, dikeluarkan mukjizat, tetap juga mereka kafir. Kemudian Allah minta, jangan kalian sakiti unta ini.
Ternyata hadirin jamaah sekalian, mereka membunuh unta Nabiullah Saleh ini, ya. Kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang sangat pedih kepada mereka dengan suara yang menggelegar begitu besar dan bumi ini bergoyang. Ya, gempa bumi. Selain suara yang sangat besar kemudian membuat bumi ini bergoyang yang menyebabkan seketika itu juga orang-orang kafir ini meninggal dunia. Ya, mati. Begitulah hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala secara singkat ya kisah Nabiullah Saleh yang akan kita bahas secara lebih detail lagi setelah pembahasan setelah ini. Hadirin jamaah sekalian, selanjutnya ada pembahasan tentang kisah Nabiullah Saleh di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabiullah Saleh itu di banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-A'raf ayat 73 sampai 79, surat Hud, surat Al-Hijr, surat Al-Isra, ya, surat Asy-Syu'ara, surat An-Naml, surat Fussilat, ya, juga menceritakan tentang ya, Nabiullah Saleh, Nabiullah Hud dan juga Nabiullah Saleh, surah Al-Qamar, Asy-Syams, Ibrahim dan yang lainnya. Hadirin jamaah sekalian, kita akan membaca ya, salah satunya saja, yaitu kisah Nabiullah Saleh di dalam Al-Quran yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita dalam surat Al-A'raf ayat 73 sampai 79. Silakan dibuka. Surat Al-A'raf ayat 73 sampai 79. Surah Al-A'raf setelah Al-An'am ya. Ayat 73 sampai 79. Saya bacakan dulu Al-Qur'annya, nanti boleh kita baca artinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila thamud akhahum salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadharuha ta'kul fi ardillahi wala tamassuha bisu'in fayakhudhakum adzabun alim. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adi wa bawwa'akum fil ardi tattakhidhuna min suhuliha qusura wa tanhituna al-jibala buyuta fadhkuru ala Allahi wala ta'thaw fil ardi mufsidin. قال الملأ الذين استكبروا من قومه الذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنين قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Surat Al-A'raf ayat 73 sampai 79. Silakan dibaca terjemahnya. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka yang saleh. Saudara mereka soleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana dan bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya. Tahukah kamu bahwa Soleh adalah seorang Rasul dari Tuhannya?
Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Sampai 79 ya? Iya. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai. Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Soleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kamu. Jika benar engkau salah seorang Rasul. Lalu datanglah gempa menimpa mereka dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam runtuhan rumah mereka. Kemudian dia Soleh pergi meninggalkan mereka sambil berkata, wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat. Masa benar Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitulah sedikit ya kisah mengenai kaum Tsamud ini di dalam Al-Qur'an dan banyak di tempat-tempat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala kisahkan kepada kita semua mengenai kaum saleh ini. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita bahas tadi, ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengutus ataupun menjadikan kaum Tsamud ini ya tinggal di sebuah bebatuan ya, setelah kaum Ad. Ya, setelah apa? Kaum Ad. Ya. Bahwa kaum Tsamud itu adalah bangsa Arab yang lahir setelah kaum Ad. Sebagaimana yang Allah firmankan tadi, yang kita baca tadi di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru idz ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adi wa bawwa'akum fil ardi tattakhiduna min suhuliha qusura wa tanhitul jibala buyuta." Ya. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman kepada kaum saleh ini, dan ingatlah oleh kalian ketika Tuhan menjadikan kamu sekalian sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa sesudah kaum Ad. Ya, setelah kaum Ad, berarti setelah kaum Nabinya Hud, ya baru Allah Subhanahu wa taala jadikan kaum Nabi Saleh, yaitu kaum Tsamud. Dan memberikan tempat bagi kalian di bumi. Kalian mendirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar, dan kalian pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kalian merajalela di muka bumi membuat kerusakan. Ya, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maksudnya adalah ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala, maksud Allah menjadikan kalian sebagai khalifah atau penguasa setelah kaum Ad, agar kalian mengambil pelajaran dari peristiwa yang dialami oleh kaum Ad dan mengambil sikap yang berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh kaum Ad. Ya, bumi ini diserahkan kepada kalian kaum Tsamud untuk dikelola dan dibangun dengan sebaik-baiknya. Ya, jadi hadirin jamaah sekalian, biasa Allah Subhanahu wa taala menceritakan ya kepada kita mengenai kaum-kaum terdahulu yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kita ambil pelajaran. Ya, jangan sampai kita mengulangi lagi apa yang sudah dilakukan oleh kaum-kaum tersebut. Ya. Seperti nanti kita akan bahas ya, kisah mengenai kaum Nabi Lut ya, yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di sebuah negeri yang bernama Sodom itu. Ya, hadirin jamaah sekalian, karena mereka menyukai ya sesama jenis ya, yang laki-laki menyukai laki-laki, yang perempuan menyukai perempuan, waliyadzubillah. Allah kasih kita pelajaran, Allah kasih kita kabar mengenai kaum-kaum ini untuk kita ambil pelajaran. Nah, tetapi hadirin jamaah sekalian, manusia akhir zaman ini banyak yang ingkar dengan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dicari-cari, Bu. Ya, dicari-cari apa? Alasannya ya, agar mereka ini bisa ya apa? Namanya berhubungan ataupun bisa melakukan ya apa-apa yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihatlah ya di Indonesia ini, Masya Allah ya, malah didukung mereka-mereka ini. Ya, dijadikan sayembara, ya kontes kecantikan, cakep bukan cantik itu. Ya, dan yang lainnya hadirin jamaah sekalian, didukung, diberikan apa namanya? Ya, bahkan saya pernah ngelihat itu sebuah acara di TV.
Ada panti jompo untuk apa bahasanya mereka nih? Waria ya, panti jompo untuk waria. Ya Allah, sudah kakek-kakek, ya sudah di atas 60 tahun, masih bersikap seperti itu hadirin jamaah. Bahkan ada yang pakai jilbab. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu penyakit, Bu. Itu penyakit. Pertama, penyakit itu menular. Yang kedua, bisa jadi itu gangguan setan. Ya, jadi saya pernah ketemu dengan salah seorang yang seperti itu. Ya, punya penyakit gemulai begitu. Ternyata ketika diruqyah memang banyak jin di dalam tubuhnya ini. Ya. Dan alhamdulillah sekarang menikah, ya walaupun masih sedikit, bukan masih penyakitnya, tapi gayanya masih sedikit, tetapi menikah dan bisa menikah. Ya, artinya bisa sembuh kalau dia mau untuk sembuh. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah jadikan pelajaran kepada kaum saleh ini untuk dia mengambil pelajaran bagi ya apa yang Allah timpakan kepada kaum Ad yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan berdakwah kepada mereka itu, Nabi Saleh berdakwah kepada mereka ini, mengingatkan mereka dengan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Ya, dan mereka ini kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan kalian pahat sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rajin. Jadi mereka ini tekun, ya, ulet, kemudian apa? Telaten gitu. Ya, kita bisa bayangkan, Bu, rumahnya itu bukan dari tanah, ya, tapi rumahnya itu dari gunung. Gunung-gunung itu kemudian ditenun, ya, dikikis gitu, dibentuk, ya, sehingga bisa menjadi rumah-rumah mereka. Ya, Allah kasih Allah kasih peringatan kepada mereka, nih nikmat Allah besar kepada kalian. Ya, kalian bisa jadikan gunung ini sebagai rumah karena mereka ini tekun dalam. Maka kata Allah, ya, tinggalkanlah berhala-berhala yang kalian sembah itu. Ya. Tinggalkanlah kesyirikan yang kalian lakukan itu, sembahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan hadirin jamaah sekalian, masih ada ya peninggalan kaum Samud itu sekarang ini di sebuah daerah, ya, antara Hijaz dan Tabuk, ya, antara Hijaz dan Tabuk yang Rasulullah sempat lewat ke sebuah kawasan tersebut. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Nabiullah Saleh, ya, berdakwah kepada mereka ini dengan lemah lembut, ya. Nabiullah Saleh memperingatkan mereka dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada mereka, dan Nabiullah Saleh juga berdakwah kepada mereka dengan lemah lembut, ya. Nabiullah Saleh, Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan tentang bagaimana dakwah Nabiullah Saleh di dalam surat Hud, ya, ayat 61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila Tsamud akhahum salihah. Ya, kata Allah, dan kepada kaum Tsamud saudara mereka yang saleh. Nah, ini hadirin jamaah sekalian, hampir semua para rasul itu diutus kepada nabi, diutus kepada kaumnya adalah dari bangsa mereka sendiri. Ya, dari bangsa mereka sendiri. Kaum Nabi Saleh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kaum Tsamud, dari saudara mereka sendiri. Wa ila akhahum, dan kepada saudara mereka, ya, salihah yang bernama Saleh. Kaum Ad, ya, Nabi Hud juga diutus dari saudara bangsa mereka sendiri. Nabi Muhammad juga seperti itu, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari bangsa mereka, dari bangsa Quraisy, ya, dan nanti yang beda Nabi Muhammad SAW dengan nabi yang lainnya itu hanya diutus kepada kaum-kaum tertentu, ya. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad, Nabi Saleh diutus kepada kaum Tsamud, tapi Nabi Muhammad SAW diutus kepada, ya, seluruh alam, rahmatan lil alamin, ya, kepada semua manusia, ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pelajaran kepada kita, ya, sebagai seorang dai, bahwasanya kita harus menjadi bagian daripada masyarakat kita. Ketika Allah berbicara kepada Nabi Muhammad, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum, dan dialah Allah yang mengutus seorang nabi kepada mereka, minhum, ya, dari kalangan
mereka. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena itulah orang-orang kafir Quraisy itu tidak bisa menyerang kepribadian Nabi Muhammad, karena mereka tahu bagaimana kepribadian Nabi Muhammad. Nggak bisa. Ya. Sedangkan tuduhan-tuduhan itu hanya tuduhan-tuduhan buatan mereka. Karena mereka tahu Nabi Muhammad itu seorang yang jujur. Ya memang bermasyarakat, kalau berdagang jujur, kalau dititip amanah selalu menyampaikan amanah. Ya tidak pernah berdusta. Ya, maka hadirin jamaah sekalian, pelajaran kepada kita bahwasanya kita juga sebagai seorang dai mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus menjadi bagian daripada masyarakat kita. Ya, jangan kemudian kita terisolasir dari masyarakat kita, menjauh dari masyarakat kita yang menyebabkan kita susah untuk berdakwah kepada mereka. Harus menjadi bagian daripada masyarakat kita. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian, Allah berfirman, wa ila samud akhahum salihah. Ya. Dan kepada kaum Samud, saudara mereka, Allah mengutus seorang bernama Saleh. Ya. Apa kata Nabi Allah Saleh? Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Ya. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Ya. Sekali-kali tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang telah menciptakan kalian. Huwa ansha'akum minal ardi. Dialah yang menciptakan kalian, ya, dari bumi dan menjadikan kalian sebagai pemakmurnya. Jadi hadirin jamaah sekalian, ya, Nabiullah Saleh ini berdakwah dengan lemah lembut, sebagaimana Nabi Nuh juga di awal dakwahnya berdakwah dengan lemah lembut. Sebagaimana Nabi Muhammad juga berdakwah kepada kaumnya dengan lemah lembut, ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kata-kata yang indah, dengan keluasan, ya, dengan kemudahan-kemudahan. Rasulullah itu bersabda kepada Muaz bin Jabal. Ya, Muaz bin Jabal salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang diutus oleh Rasulullah menuju Yaman. Ya, karena banyaknya penduduk Yaman yang masuk Islam disebabkan karena salah seorang, ya, raja mereka. Rasulullah sudah mengetahui kematian Raja Persia ketika itu. Ya, kalau kita meneliti tentang surat-surat Rasulullah kepada bangsa Persia, ya. Raja Persia mati terlebih dahulu, Kisra ini. Ya, utusan bangsa Persia, dua orang ini dari Yaman, kata Rasulullah, engkau kembali lagi besok. Ya, ternyata besoknya kembali lagi. Rasulullah mengatakan, Tuhanmu, yaitu orang Persia ini, ya, Raja Kisra Persia ini, sudah dibunuh oleh Tuhanku. Ya, sudah dicabut nyawanya oleh Tuhanku. Maka dua orang ini kaget. Ya, maka mereka pulang. Ya. Ketika mereka pulang ke Yaman, memberitahukan kepada yang mengutus mereka. Ya, Muhammad tadi memberitahu bahwasanya raja kita Kisra sudah dibunuh. Ternyata tidak lama setelah itu sampai kabar yang membunuh, ya, rajanya Kisra ini, rajanya Persia yaitu Kisra ini adalah anaknya sendiri. Jadi terjadi kudeta militer yang dilakukan oleh anaknya. Ya, hadirin jamaah sekalian, yang menyebabkan, ya, orang Yaman ketika itu, penguasa Yaman masuk Islam, dan akhirnya Rasulullah mengutus salah seorang sahabat untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Yaman. Ya, namanya adalah Muaz bin Jabal. Ini sahabat Rasulullah yang diutus oleh Rasulullah untuk berdakwah ke Yaman. Kata Rasulullah SAW kepada Muaz bin Jabal, ya Muaz, yassiru, basyiru, apa? Ya wahai Muaz, yassiru wala tu'assiru. Wahai Muaz, permudahlah, jangan engkau persulit. Basyiru wala tunaffiru. Berilah kabar gembira dan janganlah engkau takut-takuti. Nah, jadi dakwah itu dengan mempermudah, ya. Tapi jangan juga meremehkan. Nah, ini lain lagi masalahnya, meremehkan syariat itu tidak boleh, tapi mempermudah itu boleh. Basyiru, dan berilah kabar gembira, berilah kesenangan, wala tunaffiru, dan janganlah manusia itu ditakut-takutin. Seperti itu, Bu, ya. Dan Nabiullah Saleh juga berdakwah kepada kaumnya ini dengan lemah lembut, ya. Ya wahai Tuhanku, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Dialah menciptakan kalian dari bumi dan memberikan kalian banyak nikmat. Ya, selalu Nabiullah Saleh berdakwah kepada kaumnya. Ya. Tapi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sifat, ya, kaum-kaum yang kemudian hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, mendustakan para rasul yang diutus kepada mereka. Maka, ya, kaum Nabi Saleh ini kemudian, ya, mendustakan Nabiullah Saleh, bahkan menuduh Nabiullah Saleh sebagai orang yang terkena sihir, ya, sebagai orang yang terkena sihir. Mereka berkata kepada Nabiullah Saleh, qalu innama anta minal musahharin, ya.
Mereka berkata, innama anta minal musahharin, sesungguhnya engkau ini adalah seseorang yang terkena sihir. Ya. Berdakwah kepada Allah malah dituduh terkena sihir. Kenapa mereka ini menolak dakwah Nabiullah Salih? Allah mengabadikan di dalam Al-Quran, di dalam surah Asy-Syu'ara, Allah mengatakan, ma anta illa basyarum mithluna. Ya. Tidaklah engkau ini kecuali manusia seperti kami. Fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Maka datangkanlah dengan tanda-tanda in kunta minas shadiqin, kalau engkau ini memang termasuk orang-orang yang benar. Ya, jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya Nabiullah Salih berdakwah mengajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lemah lembut, tetapi kaum Nabiullah Salih malah mendustakan Nabiullah Salih dengan mengatakan Nabiullah Salih adalah tukang sihir atau penyihir, ya, atau terkena sihir dan yang banyak yang lainnya. Ya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika mendakwahkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala juga banyak dituduh yang macam-macam, dituduh gila, dia dituduh apa lagi? Penyihir, dituduh apa lagi? Pembohong. Ya, jadi kalau kita cuma dituduh radikal aja ya mudahlah, itu kecil ya. Nabi Muhammad SAW dituduhnya penyihir, ya, dituduhnya bahkan gila. Ya, kita nggak pernah ada yang mengatakan kita orang gila, kan nggak pernah, Bu. Ya. Ada juga yang bunuh ulama, ya, tiba-tiba dituduh gila. Ya. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, bahkan ada salah seorang sahabat itu yang ketika dia mendengar, ketika dia orang luar Mekah, ketika dia masuk Mekah, saya lupa namanya. Ya, dia masuk Mekah, dia mendengar orang-orang, jangan engkau dengarkan kata-kata Muhammad ini karena sesungguhnya dia ini orang gila. Nah, sahabat ini tadi, ya, sebelumnya itu orang yang suka menyembuhkan orang gila. Dia ini orangnya intelek dan biasanya dia bisa menyembuhkan orang gila. Maka dia ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, ya, untuk apa? Menyembuhkan Nabi Muhammad daripada penyakit gila ini. Nah, ternyata ketika dia berdakwah, ketika dia datang kepada Nabi Muhammad, didakwahi oleh Nabi Muhammad, dibacakan ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad, maka dia mengatakan sesungguhnya ini bukan perkataan orang yang gila, tapi ini adalah perkataan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya sahabat tersebut masuk Islam. Ya. Dan Nabiullah Salih juga seperti itu. Ya, sebagaimana sunnahnya para nabi dan rasul sebelum Rasulullah didustakan, ya, bahkan dianggap orang yang terkena sihir. Bahkan mereka menantang Nabiullah Salih. Nah, ini nanti kisahnya bagaimana mereka ini menantang Nabiullah Salih. Mereka mengatakan, ya, kalau memang engkau ini seorang rasul, kalau memang engkau ini orang yang jujur, datangkanlah kepada kami ini tanda-tanda. Ya. Datanglah kepada kami ini mukjizat, ya, kepada kami. Ya. Kalau benar engkau ini orang yang jujur. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena mereka ini minta, di sini dijelaskan oleh para ahli tafsir. Ya, para ahli tafsir menjelaskan bahwa suatu hari kaum Tsamud berada di suatu tempat. Selanjutnya Nabiullah Saleh datang kepada mereka dan mengajak mereka menuhankan Allah dan menyembahnya. Beliau memberi penjelasan, menasihati, mengingatkan dan menghimbau mereka untuk beribadah kepada Allah. Kemudian mereka berkata kepada Nabiullah Saleh sambil menunjuk sebuah batu besar. Ini tapi bukan sebenarnya permintaan kaum Nabi Saleh ini, hadirin jamaah sekalian, bukan untuk memang meminta meminta dalil, bukan, atau pengen ditunjukkan sebuah jalan, bukan, tapi mengetes, ya, mengolok-olok Nabi Saleh. Ya. Mereka mengatakan, kalau engkau bisa, kata mereka, kalau engkau bisa mengeluarkan sebuah unta, ini kan nggak mungkin, kalau secara logika kita kan nggak mungkin, unta keluar dari batu, nggak mungkin. Ya. Tapi mereka kemudian mengetes Nabi Saleh, kalau memang engkau ini seorang Nabi kepada kami, memang Tuhanmu itu adalah Tuhan yang benar, coba kami minta engkau keluarkan dari batu ini, sambil menunjuk sebuah batu yang besar, sebuah unta katanya. Dengan ciri-ciri dikasih tahu. Ya, unta betina yang gemuk, yang besar, ya, yang sedang hamil, dan ciri-ciri yang lainnya. Ya. Maka Nabiullah Saleh mengatakan, kalau memang aku bisa mengeluarkan, ya, unta dari batu ini, apakah kalian akan beriman kepadaku? Oh iya. Ya, mereka tantang, oh iya, kalau kami nanti kalau engkau nanti bisa mengeluarkan sebuah unta daripada batu ini, kami juga akan beriman
kepadamu. Ya. Maka Nabiullah Saleh memegang janji dia. Maka Nabiullah salat di situ dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan mereka, maka Allah memerintahkan batu besar itu terbelah dan keluarlah seekor, ya, unta betina yang besar, gemuk dengan ciri-ciri khas lainnya sebagaimana yang diinginkan oleh Nabiullah Saleh. Ya. Sebagaimana yang diinginkan oleh Nabiullah Saleh. Maka hadirin jamaah sekalian, ya, ketika Nabiullah Saleh ini keluar, ketika dari unta ini keluar, hadirin jamaah sekalian, dari batu ini, maka beberapa orang daripada orang yang minta petunjuk ini masuk Islam, tetapi mayoritas mereka tetap kufur kepada Nabiullah Saleh. Ya. Kita bisa bayangkan, Bu, ini hidayah, Bu, ya, hidayah. Mereka minta mukjizat, dikasih mukjizat yang di luar batas mampu kita. Mereka minta seekor unta keluar daripada sebuah batu yang sangat besar. Ya. Dan ketika keluar benar unta dari batu tersebut, tapi mereka tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali beberapa orang saja. Ada yang kufur, ada yang beriman, ya, tetapi sangat sedikit sekali. Mayoritas mereka tetap dalam keadaan kufur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang munafik yang tinggal di Madinah, ya, bersama Rasulullah. Ya, kita bisa bayangkan, Bu. Mereka ini tinggal bersama Rasulullah. Salat bersama Rasulullah. Orang munafik itu salat bersama Rasulullah. Melihat mukjizat Rasulullah. Mendapatkan kebenaran apa yang Rasulullah sampaikan. Melihat mukjizat Rasul. Terkadang Rasulullah, sahabat yang terluka diludahi oleh Rasulullah, sembuh lukanya. Ini kan mukjizat. Mereka melihat di depan mata mereka, tapi karena hidayah tidak masuk ke dalam hati mereka, mereka tetap saja kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabiullah Saleh, ya, dan para pengikutnya, mereka melihat mukjizat ada di hadapan mereka, tapi mereka tetap kufur kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali beberapa orang saja. Nah, di sini diriwayatkan, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ada orang yang beriman, salah seorang pemimpin orang-orang yang beriman itu bernama Junda bin Amr bin Mihlah bin Labid bin Jawas. Ya. Ia merupakan salah seorang pemimpin kaum Nabi Saleh yang menemukan kemuliaan dalam Islam meskipun mereka dihalang-halangi oleh seseorang bernama Zu'aib bin Amr bin Lahid dan Lahab yang merupakan salah seorang pemuka di kalangan kaum Nabi Saleh. Jadi ada beberapa orang yang masuk Islam, ya, dan umumnya orang-orang yang masuk Islam ini adalah orang-orang yang lemah, al-mustad'afun. Ya, orang-orang yang lemah, bukan orang-orang yang kuat. Ya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, bukan tokoh, ya, seperti ataupun kalau mungkin mereka tokoh, bukan orang yang kuat secara ketokohan mereka. Ya. Dan mereka dihalang-halangi. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah kepada orang yang lemah, orang-orang yang lemah ini juga dihalang-halangi oleh, ya, orang-orang yang kuat ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang beriman juga dihalang-halangi oleh Rubab bin Sarb bin Jalmas. Junda mengajak keponakannya bernama Syihab bin Khalifah yang juga merupakan salah seorang tokoh di kalangan mereka. Ya. Jadi ada seseorang tokoh bernama siapa? Syihab bin Khalifah. Ya, jadi Junda tadi, pemimpin kaumnya ini tadi, yang masuk Islam ini tadi, yang mengajak keponakannya bernama Syihab bin Khalifah untuk juga masuk Islam, ya, untuk juga beriman kepada Nabiullah Saleh. Ya. Awalnya hadirin jamaah sekalian, ia tertarik dengan ajaran Islam, tetapi niatnya untuk masuk Islam dihalang-halangi oleh, ya, orang-orang kafir ini. Akhirnya Syihab lebih memilih bergabung dengan kaumnya yang kafir. Ya. Hal itu tersebut menimbulkan respon dari seorang Muslim yang bernama Mahrash bin Ghanamah bin Az-Zamil. Semoga Allah senantiasa memberi rahmat kepadanya. Ya, jadi hadirin jamaah sekalian, sudah mau masuk Islam, tapi karena tidak mau ditinggalkan oleh kaumnya dan kemudian dihalang-halangi oleh tokoh-tokoh yang lainnya, kemudian, ya, siapa namanya tadi? Syihab bin Khalifah, ya, tidak jadi beriman kepada
Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kisahnya di zaman Nabi Muhammad SAW, Heraklius ya, yang didakwahi oleh Nabi Muhammad SAW ya dengan surat daripada Rasulullah yang dikirim oleh Rasulullah dengan seorang utusannya bernama Dihya Al-Kalbi. Ya. Jadi waktu itu ketika Dihya Al-Kalbi ini mendapatkan memberikan surat kepada Rasulullah SAW, maka ketika dia membaca surat, ya, maka dia bertanya ya, kepada Dihya Al-Kalbi ini tentang ciri-ciri Nabi Muhammad sebagaimana yang dia tanyakan kepada Abu Sufyan. Jadi sebelumnya itu ya, Abu Sufyan sempat dipanggil dan menanyakan tentang seorang nabi yang diutus kepada mereka. Maka Abu Sufyan bercerita ya tentang bagaimana sifat-sifatnya Nabi Muhammad, ya, bagaimana ciri fisiknya Nabi Muhammad, kemudian apakah dia dari kabilah yang terbaik, suku yang terbaik, nasabnya apakah nasab yang terbaik. Kemudian ditanyakan apakah dia suka berdusta, dia tidak pernah berdusta, apakah pengikutnya ini ada yang kabur, yang meninggalkan agamanya, dibilang oleh Abu Sufyan tidak pernah. Apakah dia pernah berkhianat kepada janjinya? Kata Abu Sufyan, ya, sekarang kami ada perjanjian damai dengan mereka. Saya tidak tahu apakah dia akan menjaga perjanjian damai ini, kata Abu Sufyan. Ya. Kemudian pertanyaan ini ditanyakan lagi kepada Dihya Al-Kalbi, utusan Rasulullah kepada Heraklius. Ya, maka kata Dihya Al-Kalbi, ya, semuanya ya apa yang diceritakan oleh Abu Sufyan itu sama seperti yang diceritakan oleh Dihya Al-Kalbi tentang nasab Nabi Muhammad, tentang perkataannya. Tapi kata Dihya Al-Kalbi ketika Heraklius bertanya apakah ya dia akan berkhianat, kata Dihya Al-Kalbi, demi Allah nabi kami tidak akan pernah berkhianat. Ya. Nah, kemudian Heraklius mengatakan, ya, aku tahu bahwasanya pada saat-saat ini akan diutus seorang rasul kepada umat manusia, tapi aku tidak menyangka bahwasanya rasul itu akan diutus dari kaum kalian, yaitu dari bangsa Arab, ya, dari bangsa Arab. Sedangkan Heraklius dari bangsa Rom, bangsa Romawi yang beragama kepada Nabi Isa, seorang beragama Nasrani. Ya. Quraisy, ya, dari bangsa Arab. Ya, Quraisy itu bangsa Arab. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Heraklius ya beriman sesungguhnya dalam hati. Kemudian Heraklius menyuruh Dihya Al-Kalbi untuk memberikan surat ini kepada salah seorang pastur, ya, pemimpin pastur, saya lupa namanya, ya. Diberikan kepada pastur ini. Pastur ini ketika membaca surat itu, hadirin jamaah sekalian, langsung syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia tahu ini benar, apa yang disampaikan di dalam Injil benar, ya. Ada seorang nabi yang akan diutus oleh umat manusia dan sekaranglah tiba saatnya, ya. Dan hadirin jamaah, dari ciri-cirinya sama sebagaimana ciri-ciri Nabi Muhammad. Maka kepala pasturnya ini langsung beriman, ya. Dan ketika kepala pasturnya ini langsung beriman, mengumpulkan siapa namanya pastur-pastur yang lain, ternyata kepala pasturnya ini langsung dibunuh. Oh, jadi langsung dibunuh, Bu. Ya, dia masuk Islam, ya, kemudian langsung dibunuh karena keislamannya itu. Akhirnya Heraklius mengumpulkan lagi, ya, pastur-pastur yang lainnya, ya, dan membacakan suratnya Rasulullah SAW. Ya. Ya, ketika itu Heraklius sudah bersyahadat. Ya, ternyata pastur-pastur yang lain ribut. Ya. Demi Allah, demi Tuhan, kami tidak akan meninggalkan agama Nasrani. Maka ketika pasturnya ini ribut, Heraklius takut kalau mereka ini dibunuh, nanti menyebabkan kerajaannya ini akan goncang, dan Heraklius takut dikudeta oleh rakyatnya, ya, oleh rakyatnya. Maka demi menjaga ketentraman dan kerajaannya, maka dia kembali lagi kepada, ya, agama Nasrani. Maka dia mengatakan, tidak, aku itu pura-pura saja masuk Islam. Saya akan tetap beragama sebagaimana agamanya Isa Al-Masih. Maka ketika kisah ini dibawa oleh Dihya Al-Kalbi bertemu dengan Rasulullah SAW, kata Rasulullah, sesungguhnya Heraklius itu adalah musuhnya Allah. Jadi akhirnya Heraklius mati dalam keadaan kufur, hanya karena tidak mau ditinggalkan, ya, karena dunia, karena tidak mau ditinggalkan oleh rakyatnya, ya, oleh para pasturnya yang kemudian menyebabkan keguncangan terhadap kerajaannya ini. Sama sebagaimana yang kita kisahkan tadi, ada seseorang yang sebenarnya sudah tertarik terhadap Islam, ya, tetapi dia tidak mau masuk kepada Islam karena tidak mau ditinggalkan oleh
kaum-kaum yang lainnya. Jadi ini memang Masya Allah ya, dakwah Islam ini luar biasa. Ya. Kalau memang kita bisa istiqamah di dalam agama ini, Masya Allah. Ya. Fitnah dan ujian datang kepada kita ketika kita istiqamah di dalam agama Islam ini. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika melihat itu tadi kan beberapa orang beriman, ya. Ketika melihat unta keluar daripada batu ini, beberapa orang beriman, tetapi memang yang beriman ini banyak dari orang-orang mustadafin, orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang lemah, sedangkan tokoh-tokoh mereka tetap dalam kekufuran mereka, ya. Sebagaimana hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasulullah juga seperti itu, ya. Yang beriman kepada Rasulullah mayoritas adalah dari orang-orang yang lemah, sedangkan tokoh-tokoh Quraisy yang memiliki kekayaan, yang mereka ini menjadi kepala-kepala suku di suku-suku mereka, tetap kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang masuk Islam siapa? Bilal ibn Rabah, ya. Yasir dan keluarganya, Ammar bin Yasir dan keluarganya, ya. Kemudian Suhaib Ar-Rumi, ya. Dan orang-orang lemah di antara mereka, hadirin jamaah, yang kemudian mendapatkan siksaan daripada orang-orang Quraisy, ya. Sedangkan tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal, seperti siapa? Abu Sufyan, kemudian Utbah ibn Rabi'ah, bahkan paman Rasulullah sendiri, ya, tokoh Bani Hashim yaitu Abu Lahab, ya, kufur kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, yang kemudian Allah tadi mengatakan kepada kaum daripada Nabiullah Saleh ini, sudah timbul unta ini, kata Allah, jaga unta ini, jangan kalian sakiti, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang unta ini, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, unta itu, ya, kemudian muncul, kemudian unta ini akan minum dari sebuah sumur, ya. Jadi sumur ini nanti diganti harinya, satu hari khusus diminum oleh unta itu, satu hari lagi diambil oleh kaumnya Nabi Saleh, ya, kaum Samud ini. Maka satu hari minum, satu hari diambil, seperti itu gantian. Satu hari nanti diambil untuk persiapan mereka, ya. Dan unta ini tadi setelah dia minum air ini tadi, nanti unta ini akan memberikan susu kepada mereka. Kira-kira nikmat nggak nih, Bu? Ya. Allah berikan tanda-tandanya, ya, kepada kaum Nabi Saleh, mukjizatnya dengan kemunculan seekor unta yang besar sebagaimana yang mereka minta dari sebuah batu, ya. Kemudian hadirin jamaah sekalian, kemudian Allah mengatakan biarkan dia minum dari sumur ini, dari sumur kalian, dan satu harinya lagi kalian bisa ambil sumur itu, ya. Dan kalau kalian nggak bisa mengambil itu, kemudian kalian bisa ambil susu daripada unta tersebut. Nikmat yang sangat besar dari Allah. Tapi mereka kufur kepada Allah, bahkan mereka berniat untuk membunuh unta tersebut, ya. Unta yang memberikan susu kepada mereka, ingin mereka bunuh, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam surah Al-A'raf ayat 77. Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan mereka bersikap angkuh terhadap perintah Tuhan. Mereka berkata, "Hai Saleh, datangkanlah apa yang kamu acamkan." Nah, sudah dia bunuh itu, kemudian dia menantang, ya. "Hai Saleh, datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami, jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah Subhanahu wa taala." Jadi sudah mereka membunuh, mereka mengancam lagi, ya, agar didatangkan azab kepada mereka. Maka hadirin jamaah sekalian, di sini dikisahkan ada sebuah riwayat, orang pemimpin yang membunuh unta betina itu adalah seseorang bernama Qidar bin Salif bin Junda. Ya, namanya adalah Qidar bin Salif. Ada sebuah riwayat mengatakan bahwasanya, ya, Qidar ini adalah bukan anak Salif, tetapi anak dari hasil perzinahan di tempat tidur Salif. Jadi dulu bahkan di zaman Rasulullah juga, anak itu dinisbatkan kepada pemilik ranjangnya. Jadi misalnya, mohon maaf, ada seorang perempuan mempunyai suami berzina, ya, berzina dengan seorang lelaki, kemudian punya anak, ya, maka anak itu binnya tetap kepada bin suaminya, walaupun anak ini hasil dari perzinahan sang istri ini kepada lelaki lain, ya.
tetap dinisbatkan kepada nama ayah sesungguhnya yang memiliki firash, yang memiliki tempat tidur. Siapa yang punya tempat tidur ya? Suaminya. Ya, gitu. Ya, bisa dipahamin Bu ya. Maka Qadir bin Salif ini dalam sebuah riwayat dikatakan, Qidar bin Salif ini ya dikatakan bahwasanya dia sebenarnya anak haram ya dari lelaki lain, tetapi dia tetap diberi nama bin Salif karena memang ayahnya ya suami daripada perempuan tersebut adalah Salif bin Junda. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya dialah yang diberi tugas untuk membunuh unta berdasarkan hasil kesepakatan kaumnya. Jadi memang yang membunuh nanti diriwayatkan 9 orang. Tetapi pembunuhan ini atas persetujuan daripada kaumnya. Maka kaumnya semuanya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada kisah diriwayatkan dari Imam Ibnu Jarir, ya. Para ahli tafsir menyebutkan bahwa pada saat itu ada 2 wanita terhormat dari kalangan kaum Tsamud. Wanita pertama bernama Saduq bin Mihyah bin Zuhair bin Mukhtar. Di samping mempunyai kedudukan yang terhormat di kalangan kaumnya, ia adalah wanita yang kaya dan cantik. Sebelumnya ia pernah dinikahi oleh lelaki muslim dari kaum Tsamud. Tetapi kemudian ia menceraikannya. Selanjutnya Saduq memanggil putra pamannya yang bernama Masra' bin Mahraj bin Mahya untuk membunuh unta itu. Ya. Masra' pun menyetujuinya. Ya, jadi adapun wanita kedua bernama Unaizah binti Ghunaim bin Majlaz yang juga dikenal dengan julukan Ummu Ghanamah. Ia adalah wanita yang kafir yang sudah lanjut usia. Ia mempunyai beberapa putri yang cantik-cantik dan mempunyai harta yang sangat banyak. Suaminya Zu'aib bin Amr, salah seorang tokoh pemimpin kaum Tsamud. Unaizah menawarkan salah seorang dari keempat putrinya yang cantik-cantik untuk diberikan kepada Qidar bin Salif sesuai keinginannya jika ia berhasil membunuh unta Nabi Yallah Saleh. Qidar menyetujuinya. Setelah itu kedua pemuda tersebut, Masra' dan Qidar, mulai menyusun rencana untuk membunuh unta Nabiullah Saleh. Jadi hadirin jamaah sekalian, ya, memang kaumnya ini sudah berkonspirasi untuk membunuh untanya Nabiullah Saleh, ya. Yang terpilih adalah 2 orang, Masra' dan Qidar. Siapa Bu namanya? Masra' dan Qidar. Yang niatnya itu salah satunya kenapa ingin membunuh untanya Nabiullah Saleh, karena diiming-imingi oleh perempuan. Ya, yang satu tadi ingin menikahkan anaknya, ya, anaknya dia punya anak 4 yang cantik-cantik dan kaya. Ya, kalau engkau bisa membunuh, ya Qidar tadi kalau engkau bisa membunuh untanya Nabiullah Saleh ini, ya nanti engkau akan menikahi salah seorang daripada putriku. Yang satu lagi, ya dia memang merayu, ya salah seorang agar dia mau, yang bernama Masra' tadi, agar dia mau membunuh unta Nabiullah Saleh tersebut. Maka hadirin jamaah sekalian, kedua pemuda itu pun segera pergi ke kaumnya untuk mengutarakan rencana tersebut. Ya. Kaumnya memberi bantuan tenaga dengan mengikut sertakan 7 laki-laki lainnya. Sehingga jumlah mereka yang hendak membunuh unta Nabi Saleh menjadi 9 orang. Jadi ini diabadikan di dalam Al-Quran, surat An-Naml ayat 48. Ya. Jadi yang ingin membunuh unta Nabiullah Saleh itu ada 9. Yang 2 pemimpinnya, 7 lagi utusan daripada setiap kabilah. Ya. Surat An-Naml ayat 48, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan di kota kaum Tsamud itu ada 9 orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi dan mereka tidak berbuat kebaikan. Ya, karena yang membunuh ini adalah 9 orang. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian laki-laki yang berjumlah 9 orang itu pergi ke kabilah-kabilah lainnya, ya minta persetujuan untuk meminta dukungan. Para kabilah menyetujui dan merestuinya. Akhirnya mereka berangkat dan mulai mengintai unta betina milik Nabi Saleh. Ketika unta itu melewati tempat yang diawasi oleh Masra',
ia langsung melemparkan anak panah ke arah unta itu hingga tepat mengenai tulang betisnya, sesuai dengan yang dikehendaki oleh mereka. Selanjutnya mereka memberi semangat kepada Qidar bin Salif. Nah, jadi yang pembunuhnya ini siapa? Qidar bin Salif. Yang memanahnya tadi siapa? Masra', ya, untuk membunuh unta itu. Qidar segera menghunjamkan pedang dengan kerasnya ke arah unta itu, sehingga urat kaki unta itu putus seketika dan jatuh tersungkur ke tanah. Pada saat itu Qidar berteriak keras, memperingatkan anak unta yang berada di dekat induknya yang sedang sekarat itu. Setelah itu Qidar menusuk unta betina itu dan menyembelihnya, sementara anak unta yang berada di dekatnya segera naik ke puncak gunung yang aman. Lalu anak unta itu melenguh atau bersuara keras sebanyak 3 kali. Ya, jadi kan tadi untanya itu hamil, ya, punya anak. Nah, maka ketika setelah dibunuh, anak untanya ini kabur, ya, ke atas bukit. Kemudian dia berteriak, ya, mendengur gitu, apa namanya? Bersuara, ya, bersuara keras sebanyak 3 kali. Ya, di sini ada sebuah riwayat, ya, dari Muammar, dari seseorang yang mendengar perkataan Hasan al-Basri, bahwa ia berkata, anak unta itu berkata, "Ya Tuhanku, di manakah ibuku?" Ya, teriak anak untanya. Setelah itu ia masuk ke dalam batu dan menghilang di dalamnya. Ya, dari dalam riwayat lain dikatakan dia masuk lagi ke dalam batu dan hilang. Namun ada juga yang mengatakan mereka terus mengejar anak unta itu lalu membunuhnya juga. Ya, jadi setelah membunuh ibunya, dibunuh juga anaknya, ya. Dan mereka menantang Allah Subhanahu wa taala padahal mereka sudah diberikan peringatan. Mereka kufur, mereka minta mukjizat, diberikan mukjizat, ya, mereka tidak beriman juga, maka Allah berikan, jangan kalian sakiti. Bahkan bukan hanya menyakiti, malah anak unta tersebut dibunuh, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-A'raf yang tadi kita baca, ya. Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan mereka bersifat angkuh terhadap perintah Tuhan. Mereka berkata, "Hai Saleh," nah ini sombongnya orang kafir, "datangkanlah apa yang kamu ancamkan itu kepada kami jika betul kamu termasuk orang-orang yang diutus Allah." Ya, sudah mereka membunuh, mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada, ya, menurut Imam Ibnu Katsir ada 3 alasan, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan azab kepada kaum Tsamud ini, ya. Ada beberapa segi. Yang pertama, mereka menantang Allah dan Rasulnya karena telah melanggar larangan menyembelih unta betina yang telah dijadikan Allah sebagai salah satu mukjizatnya. Ya, tadi, ya, mereka menantang Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka juga meminta Nabiullah Saleh untuk segera didatangkan azab. Ya. Yang pertama tadi mereka melanggar aturan Allah. Yang kedua, sudah melanggar ini mereka juga meminta didatangkan azab. Yang ketiga, hadirin jamaah sekalian, mereka mendustakan Rasulullah, yaitu Nabi Allah Saleh, yang telah menunjukkan kepada mereka dalil yang jelas dan pasti atas kenabian dan kebenarannya. Ya, jadi yang pertama itu mereka ingkar, ya, mereka khianat kepada Nabi Allah Saleh, ya, dengan membunuh unta ini. Yang kedua, mereka memang menantang untuk didatangkan azab. Yang ketiga, mereka juga mendustakan Rasul yang mengajak mereka kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabiullah Saleh. Maka hadirin jamaah sekalian, berkaitan dengan kejadian tersebut, maka Nabiullah Saleh berkata kepada mereka, ya, bersukarialah kalian di semua rumah kalian selama 3 hari. Jadi ancaman kepada mereka itu, ya, kata Nabiullah Saleh, selama 3 hari. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kalian setelah 3 hari ini. Maka hadirin jamaah sekalian, keesokan harinya, ya, yaitu pada hari Kamis, yaitu pada hari pertama, ya, peristiwa itu terjadi, wajah kaum Tsamud berubah wajahnya menjadi warna kuning. Ya. Pada hari pertama wajahnya berubah menjadi warna kuning, seperti yang diancamkan oleh Nabiullah Saleh. Ya. Hari kedua
wajah mereka berubah menjadi warna merah. Ya. Hari ketiga, wajah mereka menjadi warna hitam. Ya. Kuning, merah, kemudian menjadi warna hitam. Selanjutnya, ya mereka bersukaria karena menurut mereka sudah 3 hari tidak datang azab. Wah, mereka bersukaria. Ternyata tidak ada azab yang dijanjikan oleh Nabiullah Saleh. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika pagi hari Ahad telah tiga, ya maka ketika mereka duduk termangu-mangu, maka mereka menunggu murka azab dan laknat. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika matahari terbit, maka datanglah azab itu kepada mereka. Ya. Dengan cara bagaimana? Ya, ada suara guntur yang menggelegar, ya. Suara yang sangat besar. Ya. Dan hadirin jamaah sekalian, ketika suara yang sangat besar ini, kemudian bumi tempat mereka tinggal ini bergoncang. Ya. Terjadi gempa bumi yang kemudian menyebabkan ya berjatuhanlah bangunan-bangunan mereka, dan juga hadirin jamaah sekalian yang akhirnya nyawa-nyawa mereka melayang berjatuhan karena azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Suara guntur yang menggelegar tadi berhenti seketika. Saat itulah kebenaran yang telah menampakkan jati dirinya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Jadi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kejadian ini ternyata, ini ada sebuah riwayat juga ya. Para ulama menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa dari kaum Samud kecuali seorang budak perempuan bernama Kalbah binti As-Salqi. Ia juga disebut dengan Az-Zari'ah. Ya. Dia seorang wanita kafir, ya. Tapi dia selamat daripada siksa ini. Kemudian dia kabur kepada kabilah-kabilah Arab yang lainnya dan menceritakan kabilah tersebut. Kemudian ketika dia meminta air untuk minum, setelah meminum air tersebut, ia juga langsung tewas menyusul kaum Samud yang lainnya. Jadi habis semuanya. Dan juga ada satu kisah mengenai kisah Abu Rugal. Ya, saya pernah ungkap juga di sini. Kisah Abu Rugal itu dia seorang daripada kaum Samud. Ketika kejadian tersebut, dia sedang berada di tanah haram. Ya, berada di tanah haram. Di mana itu? Di Mekah. Ya, ketika dia sedang berada di Mekah, ternyata terjadilah kejadian azab. Allah selamatkan dia karena kehormatan tanah haram. Ya, karena kehormatan tanah haram. Tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia keluar dari tanah haram, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya cabut juga nyawanya ketika dia sudah keluar daripada tanah haram. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jaga ini tanah haram ya, dan Allah hormatin ya, begitu mulianya tanah haram ini ya. Kemudian orang yang seharusnya diazab dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia keluar. Di sini ada sebuah hadis ya dari Abdul Razak juga berkata, Muammar berkata, Ismail bin Umayyah mengabarkan kepada kami bahwa Nabi pernah melewati kuburan Abu Rugal. Ya, ada kuburannya Abu Rugal. Beliau kemudian bertanya, tahukah kalian siapa yang berada di dalam kuburan ini? Ya. Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Rasulullah bersabda, ini adalah kuburan Abu Rugal, salah seorang dari kaum Samud. Saat itu ia berada di tanah haram. Berkat kemuliaannya ia terhalang dari azab. Akan tetapi ketika keluar dari tanah haram, ia tertimpa azab yang menimpa kaumnya hingga ia dimakamkan di sini. Bersamanya pula dimakamkan sebatang emas. Lalu ada suatu kaum yang singgah di makam tersebut. Selanjutnya orang-orang datang berduyun-duyun ke makam itu dengan membawa pedang masing-masing dan mencari emas itu. Pada akhirnya mereka pun berhasil mengeluarkan emas tersebut. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud, dan Imam Ibnu Katsir mengatakan hadis ini predikatnya Hasan Aziz. Hasan Aziz. Aziz itu artinya diriwayatkan oleh 2 orang. Hadirin jamaah yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Nabiullah Saleh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabiullah Saleh diselamatkan ya. Orang-orang yang tadi mendustakan Nabiullah Saleh dihancurkan, dan Nabiullah Saleh dan orang-orang yang beriman dengan Nabiullah Saleh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ya ayat 79, kata Allah,
Maka Salih meninggalkan mereka secara seraya berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepada kalian semua amanah Tuhanku, dan aku telah memberikan nasihat kepada kalian, tetapi kalian tidak menyukai orang-orang yang memberi nasihat. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah kaumnya ini hancur, Nabiullah Saleh dan beberapa orang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana, ya, ketika Rasulullah SAW berbicara kepada orang-orang yang terbunuh di dalam perang Badar. Ya, perang Badar, ya, setelah 3 hari terjadinya perang Badar dan kekalahan kaum musyrik, dan orang-orang yang musuh-musuh Islam ini dikumpulkan oleh Rasulullah dalam sebuah lubang, ya, dan menjadi kuburan massal. Di situ ada Abu Jahal, di situ ada siapa? Namanya Umayyah ibnu Khalaf, di situ ada juga Utbah ibnu Rabi'ah, ya, yang dikumpulkan semuanya dalam satu mayit, dalam satu tempat. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada mereka, ya, apakah kalian tidak mendapatkan kebenaran terhadap apa yang dijanjikan Tuhan kalian? Sesungguhnya aku telah mendapatkan kebenaran terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Tuhanku kepadaku. Ya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ya, Rasulullah bersabda kepada orang-orang yang sudah di makam massal ini, ya, seburuk-buruk perlakuan kaum kerabat terhadap nabinya adalah kalian, terhadap nabi kalian. Karena kenapa? Orang-orang yang terbunuh ini adalah kerabat nabi dari kaum Quraisy, ya. Sungguh kalian telah mendustakan kenabianku, sedangkan orang lain justru membenarkanku. Siapa orang lain ini? Orang lain yang dimaksud oleh Rasul dalam hadis ini siapa? Orang Ansor. Ya, kaum Aus dan Khazraj tidak ada hubungan persaudaraan dengan Rasulullah, tapi malah membela Rasulullah. Sedangkan mereka orang-orang Quraisy yang sesungguhnya mempunyai hubungan nasab dengan Rasulullah malah mendustakan Rasulullah SAW. Kalian telah mengusirku, sedangkan orang lain justru memberi perlindungan kepadaku. Ya, orang-orang Ansor memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW. Kalian memerangiku, sedangkan orang lain justru menolongku. Dengan demikian seburuk-buruk perlakuan kaum kerabat terhadap nabinya adalah kalian. Kemudian Umar bertanya kepada Nabi. Nah, ini menarik nih. Umar berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, engkau bicara dengan orang-orang yang sudah menjadi mayat. Ini kan sudah jadi mayat semuanya. Engkau bicara dengan orang-orang yang sudah menjadi mayat. Nabi menjawab, demi Tuhan yang menguasai jiwaku, pendengaran kalian tidak melebihi pendengaran mereka terhadap apa yang aku katakan itu. Hanya saja mereka tidak menjawab. Ya, jadi mayit ini mendengar perkataan Rasulullah, tapi mereka tidak bisa menjawab. Kalau kita mendengar itu bisa mungkin bertanya atau menjawab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, dan Imam Ahmad. Jadi hadisnya sahih, setelah yang terjadi di dalam perang Badar. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jadi sudah juga membahas bahwasanya Rasulullah pernah melewati lembah Al-Hijr yang merupakan pemukiman kaum Tsamud ketika perang Tabuk, ya. Ketika itu Rasulullah memberikan minuman kepada untanya, mengambil air minum di situ dan memberikan makanan kepada untanya. Kemudian para sahabat tadi masuk ke masuk ke tempat peninggalannya kaum Tsamud ini karena penasaran, melihat. Maka Rasulullah SAW melarang mereka. Ya, kata Rasulullah, janganlah kalian masuk ke wilayah orang yang ditimpa azab melainkan kalian menangis. Jadi, kalau mau masuk ke situ dalam keadaan menangis. Maksudnya apa? Biar kalian ini mengingat tentang bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Ya. Janganlah kalian masuk ke wilayah orang yang pernah ditimpa azab melainkan kalian menangis. Jika kalian tidak menangis, janganlah memasukinya karena dikhawatirkan kalian akan ditimpa azab seperti azab yang pernah menimpa mereka. Hadis riwayat. Jadi kalau kita masuk ke situ, menangis. Kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis nggak apa-apa, Bu. Benar. Nah, di sini ada lagi dalam riwayat lain disebutkan, hadis riwayat Ahmad, jika kalian tidak menangis, buatlah tangisan kalian karena takut akan ditimpa azab seperti yang pernah menimpa mereka. Nah, jadi pura-pura nangis. Maksudnya begini,
kita masuk ke dalam daerah tersebut, melihat mungkin ini menjadi ibrah. Ya, menjadi apa? Ibrah. Ya Allah, Allah pernah menghancurkan kaum yang mendustakan Rasulnya. Jangan sampai kita juga terkena azab karena kita juga mendustakan Rasulullah SAW dan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa menangis, kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis juga tidak apa-apa. Intinya itu bagaimana kita masuk itu dalam keadaan introspeksi diri, gitu. Ya. Kalaupun kalian tidak bisa menangis, kata Rasulullah, ya pura-puralah menangis. Ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, itulah kisah tentang Allah, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan, ya, Nabiullah kaum Samud ini, dan Nabiullah Saleh diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kaum Samud. Di sini hadirin jamaah sekalian, saya ambil daripada kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran yang ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, ya, tentang hikmah, ringkasan hikmah yang bisa kita ambil daripada kaum Samud. Ya. Mana sini ya? Ya, pelajaran yang bisa diambil dari kisah Nabi Saleh dan kaum Samud yang ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran. Yang pertama, seruan untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadirin jamaah sekalian, inti dakwah para nabi itu apa? Mengajak kepada tauhid. Ya. Mengajak hanya menyembah kepada Allah dan tidak mensyirikan Allah. Ini inti dakwahnya para nabi. Kalau kita melihat dakwah-dakwah nabi sebelum Rasulullah SAW seperti itu. Ya, nanti syariatnya beda-beda. Ya, syariatnya beda. Ya, syariat kaum Nabi Musa beda dengan syariat kaum Nabi Isa, dan beda dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat kaumnya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu hadirin jamaah sekalian boleh menikah dengan dua saudara, ya, menggabungkan dua saudara boleh dari zaman Nabi Yakub. Makanya Nabi Yakub punya beberapa anak, yang dua dari saudara yang bungsu dari adiknya punya anak, yaitu Nabi Yusuf dan Benyamin, ya, Nabi Yusuf, dan yang lainnya dari kakaknya, ya, seperti itu. Tapi di zaman Nabi Muhammad tidak boleh antajma'u bainal ukhtayain, ya, mengumpulkan dua saudara tidak boleh. Di zaman Nabi Musa hadirin jamaah sekalian, ya, orang Bani Israel kalau mau tobat, kalau kita kan sekarang kalau mau tobat gimana? Salat tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup, ya, istighfar banyak-banyak, tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut, itu taubat. Tapi hadirin jamaah sekalian, Nabi Musa, Bani Israel kaumnya Nabi Musa, kalau mereka ingin taubat dari dosa besar, caranya bagaimana? Membunuh diri mereka. Ayo. Wow, lebih berat Pak, Bu, dari kita, Bu. Kalau mereka mau taubat dengan cara apa? Membunuh diri mereka. Nah, itu perbedaannya hanya syariat, tapi inti ajarannya tetap sama, yaitu apa? Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apapun. Itu intinya dakwah para nabi. Yang kedua, ya, yang bisa kita ambil pelajaran daripada kisah Nabiullah Saleh ini, mayoritas pengikut para utusan Allah adalah kaum fakir miskin, ya, al-mustad'afun. Ya, di sini diceritakan, ya, di dalam kisah Nabi Saleh, ya, tadi di sini di surah Al-A'raf ayat 74. Pemuka-pemuka, saya bacakan terjemahnya, ya. Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah. Ya, jadi pengikut kaum Nabi Saleh ini orang-orang yang dianggap lemah, sebagaimana kaum Nabi Muhammad, ya, awal-awal yang mengikuti dakwah Nabi Muhammad orang-orang lemah. Bilal, Julaibib, Ammar bin Yasir, ya. Kecuali beberapa orang saja yang tidak bisa disakiti. Salah satunya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib. Itu nggak bisa disakiti karena mereka tokoh, ya, dari kaum yang terpandang. Sedangkan yang lainnya banyak yang disiksa dan dianiaya. Ya. Maka yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, yaitu kaum Nabi Saleh yang sudah beriman. Tahukah kamu bahwa Salih adalah seorang rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikan. Jadi hadirin jamaah sekalian, sunnatullah dakwah ini awalnya itu biasanya, ya,
diikuti oleh orang-orang lemah, orang-orang miskin. Nanti baru masuk kepada orang-orang yang al-mala. Di dalam bahasa Al-Quran itu apa? Al-mala, para pembesar kaum. Sebagaimana Rasulullah yang pertama kali didakwahi oleh Rasulullah adalah orang-orang miskin, ya. Yang kemudian ternyata orang-orang tokoh kafir Quraisy menentang dakwah Rasul, bahkan menghalangi manusia untuk beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya banyak di antara tokoh Quraisy ini yang akhirnya mati ya di dalam perang Badar dan yang lainnya. Dan walaupun ada juga nanti yang masuk Islam, salah satunya adalah Abu Sufyan, Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Sufyan, Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian mereka masuk Islam dan beberapa di antara mereka ya memiliki keislaman yang baik. Ya. Maka hadirin jamaah sekalian, kita juga seperti itu. Ya, bagaimana dakwah kita ini untuk semua manusia, nggak pilih-pilih. Orang kaya, orang miskin, pejabat, semuanya dakwah harus diberikan kepada siapa. Tapi jangan pernah kita tinggalkan orang-orang mustad'afin, orang-orang lemah ini, ya kemudian lebih condong kepada dakwah orang-orang yang kaya atau orang-orang yang memiliki kehormatan. Ya, sebagaimana Rasulullah pernah ditegur oleh Allah ketika berbuka masam dengan Abdullah ibnu Umi Maktum, ya, di dalam surat Abasa. Ya, ketika Rasulullah sedang berdakwah kepada tokoh-tokoh Quraisy, ya, tokoh-tokoh kabilah Arab ketika itu, ternyata Abdullah ibnu Maktum datang kepada Rasulullah bertanya, ya, tentang masalah agama, dan Rasulullah berpaling karena Abdullah bin Umi Maktum sahabat yang biasa, bahkan matanya buta. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia ya bermuka masam dan berpaling ketika datang seorang buta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditegur oleh Allah karena lebih mengutamakan dakwah kepada orang yang membesar kaum, kemudian melupakan orang-orang yang miskin. Jadi hadirin jamaah sekalian, dakwah ini kepada siapa saja, kepada orang kaya, kepada pejabat, kepada orang lemah. Tetapi memang yang harus kita punya perhatian khusus, yaitu orang-orang miskin di antara kita. Ini harus kita punya perhatian. Karena kenapa, Bu? Biasanya orang miskin ini, mohon maaf, ya orang-orang yang dengan kehidupan sederhananya ini hatinya lembut-lembut. Ya, saya Tahadus bin Nimas sering memberikan ceramah di kampung-kampung yang mohon maaf, WC di rumahnya aja nggak ada. Ya, jadi kalau ke toilet itu ke WC umum gitu. Itu kampung padat-padat, saya pun mikir gitu, gimana tinggal di sini gitu ya. Satu petak, ya, di sini tempat tidur, di situ dapur, situ kamar mandi. Sudah satu petak begitu. Paling dia buat nanti di atasnya. Ya, nggak ada kamar mandinya pun tidak ada toilet. Ya, tidak ada toilet, paling untuk mandi aja. Hadirin jamaah sekalian, mereka tinggal di situ. Ya, terkadang ipar-iparan tinggal dalam satu rumah seperti itu. Wah, dalam hati saya nih, masya Allah juga ya. Saya sudah tinggal di sini belum tentu juga siap gitu ya. Tapi mereka ini hadirin jamaah sekalian punya kekuatan sendiri, hati mereka bersih. Kalau ada tamu, walaupun mereka nggak bisa memberikan apapun, mereka berikan dengan apa yang mereka miliki. Sibuk gitu, buat kopi, buat ini, masya Allah. Walaupun dengan kehidupan yang sederhana. Kita ceramah, misalnya memberikan ceramah di masjid atau di musola, mereka disambut dengan bukan main. Mereka serius menyambut kita, Bu. Walaupun mereka, saya melihat orang-orang yang sangat sederhana dalam kehidupan mereka. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan kita lupakan dakwah kepada mereka-mereka ini. Nah, terkadang kita ini kan lupa gitu, Bu ya. Lebih fokus kepada para pejabat dan yang lainnya, kemudian melupakan dakwah orang-orang yang miskin-miskin al-mustad'afun. Padahal sangat sangat kita penting untuk dakwah kepada mereka karena mereka adalah orang-orang yang mempunyai hati yang lembut. Ya. Kalau kita bisa mendekati mereka, mudah-mudahan mereka bisa ya benar keislamannya. Dan memang tantangannya besar. Ya, karena kenapa? Mereka sudah hidup, jadi terkadang orang-orang yang hidup di kawasan daerah kumuh seperti ini, ya sudah terbiasa dengan hidup yang bebas. Itu lebih parah daripada orang komplek, Bu, kehidupannya, Bu. Mama perempuan pakaiannya seperti ini, teriak-teriak di pinggir jalan gitu ya. Pakaiannya yang, waduh, seksi-seksi gitu. Ya, teriak-teriak di pinggir jalan dan yang lainnya merokok. Ntar mereka duduk ngumpul sambil merokok gitu. Tapi tetap kalau ngelihat kita mereka hormat. Assalamualaikum Ustaz. Kadang mereka ngelihat pakaian yang nggak layak gitu mereka tutupin. Mereka hormat kepada kita. Ya, tetapi hadirin yang mas sekalian, ya memang karena globalisasi dan yang lainnya, kemudian hidup mereka itu lebih parah terkadang daripada orang-orang yang sudah mempunyai ekonomi yang bagus gitu ya. Nah, ini mempunyai tantangan yang
besar sendiri bagaimana kita berdakwah kepada mereka sehingga mereka ya mau beriman dan istiqomah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ada jamaah sekalian, di sini dijelaskan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan, mengingatkan nikmat-nikmat Allah. Jadi metode dakwah ya kalau kita amati di dalam kisah Nabi Allah Saleh dan nabi-nabi yang lainnya adalah bagaimana mengingatkan kaumnya ini terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada mereka. Ya, kita lihat ya, bagaimana Allah memberikan kita nikmat. Gak usah jauh-jauh. Bagaimana Allah berikan nikmat ke dalam diri kita saja. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kalian apakah kalian tidak melihat? Allah memberikan kita nikmat mata, Allah berikan kita nikmat hidung, Allah berikan kita nikmat fisik secara sempurna. Ingatkan itu ya agar mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur dengan Allah dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakallahu khairan katsir.